Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih di video kedua, yaitu miliki tujuanmu. Langsung saja ya, pada video kali ini nih kita akan bahas apa. Nah, ada dua ya yang akan mau saya sampaikan, yaitu mengapa harus menulis esai dan berlatih menulisnya. Siap? Oke, semoga bisa siap ya. Langsung nih, yang pertama, mengapa? Ini landasannya. Bisa dibaca? Ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Setiap aktivitas pasti mempunyai tujuan dan manfaat. Yang kadang memang sama ya. Kalau kita bicara tujuannya apa, pasti akan mendapatkan manfaatnya dari tujuan tersebut. Nah, di situ tuh, yang saya tulis merah adalah bagaimana nanti dari menulis esai ini mendapatkan benefit berupa non materi, apalagi materi. Kayak lagu ini nih. Ya, oke. Ya, sudah ya, cukup. Baiklah. Manfaatnya ada terbagi 3 di modul sudah saya sampaikan. Nah, nanti sedikit saya rangkum selanjutnya nih. Ada apa saja? Manfaat untuk diri sendiri, ya, jelas. Kemudian manfaat untuk orang lain, artinya bagaimana sih nanti kita terhadap orang lain. Dan yang kadang tidak diketahui nih manfaat lain. Di buku, di modul sudah ada, saya sedikit jelaskan, ini merangkum. Semoga dari sini nanti bisa semakin menegaskan, menguatkan mengapa kita harus menulis esai. Oh ya, tapi sebelumnya nih, kok Mas Andre pakai jaket gitu ya? Oh iya, lagi musim hujan ya, jadi temanya sebenarnya musim hujan, makanya pakai jaket begini ya. Kayaknya kok apa nggak sumuk, malah dingin. Maka yuk kita hangatkan dengan video kali ini. Silakan bisa disimak. Manfaat untuk diri sendiri menulis esai. Ya, jelas ya. Benaral kritis lewat argumentasi supaya percaya diri. Ya. Nggak mau percaya diri? Mau kan? Bisa berargumentasi? Yuk. Maka harus bisa menulis esai. Untuk orang lain. Ada istilahnya branding, kemudian semacam teladan, rujukan, wah ngeri ya. Terus bisa berarti menulis kreatif. Kenapa seperti ini? Karena dari esai sebenarnya banyak lahir-lahir orang-orang yang bisa kemudian menjadi public figure, ya, bisa kemudian menjadi orang-orang yang jadi teladan nih ya. Biasanya kadang orang yang bisa nulis esai, bagus-bagus nih orang-orangnya, orang-orang yang bisa menjadi teladan. Nah, terkadang ya juga ya orang-orang yang mulai dari esai itu tadi adalah orang-orang yang punya cendekia ya, orang-orang yang pintar gitu kan. Nah, yang terakhir, kalau ini adalah manfaat yang biasanya kalau diperdalam nanti bisa jadi ahli bahasa, paham literasi, apalagi bertemu dengan orang-orang hebat. Salah satunya alhamdulillah ya saya nih. Saya tidak pernah terbayangkan ya, ternyata bisa sampai pada level ini. Maka yuk menulis esai. Selanjutnya nih. Ya. Berarti apa sih yang ingin saya sampaikan dari materi pertama ini? Mengapa harus menulis esai? Menulis esai adalah apa? Kebutuhan kita sebagai seorang cendekia. Kalau dalam hadis dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib ya. Nah, dengan itu tadi tuh ya, kebutuhan bagaimana agar bisa menjadi teladan, bisa dekat dengan orang-orang hebat, bisa kemudian mendapatkan hal-hal kritis, itu adalah kebutuhan kita. Maka yuk menulis esai. Sudah siap? Nah, nih, selanjutnya adalah berlatih menulis esai. Nah, untuk yang ini agar bisa memahami video ini, pada bagian ini silakan dibuka di modul halaman 14 ya. Setelah itu nanti silakan dibaca dulu. Nah, kalau sudah, mari kita ulas ya. Kalau belum, silakan dibaca, tapi saya lanjutkan dulu ya. Pelan-pelan saja, tapi sebenarnya saya ingin dari materi kedua ini peserta belajar menulis esai 9 hari bisa ya, dari kelas pronulis ini langsung bisa menerapkannya. Nah, ini sedikit contoh dari saya, di mana di situ dikatakan ada kalimat ya. Nah, ini adalah penjabarannya. Ini adalah dasar ya, membuat rancangan. Oke, ada kalimat berbicara berkaitan dengan peran ulama dan santri. Nah, saya beri tanda merah di kata peran, berarti itu yang akan menjadi titik tolak ya, topik dari pembahasan esai kita ya. Yang kedua adalah subjeknya, berarti apa yang akan dijelaskan, peran apa, dari siapa? Oke, ulama dan santri. Yang ketiga, nah ini adalah untuk menjabarkannya. Perannya bagaimana? Ternyata ada 3 bagian umum. Nah, bisa nih, dia contoh ya. Bisa jadi peran dalam bidang apa, ada 3. Nah, nanti dalam 3 tersebut dijabarkan
ya, diperan dalam bidang apa, kasih opini kalian, kemudian kasih data yang mendukung. Yang B juga sama, jadi minimal dari sini sudah bisa kebayang ya, paling tidak ada paragraf pertama sebagai pernyataan umum atau tesis, nah, yang berisi kemudian penjabaran sedikit dari yang akan disampaikan di sini. Nah, paragraf berikutnya, paragraf kedua adalah argumentasi dari yang A. Paragraf ketiga argumentasi dari B. Paragraf berikutnya adalah yang C, kemudian simpulan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah dasar dulu ya, sebelum nanti bisa benar menulis esai. Insya Allah di Zoom di hari Selasa akan banyak diulas. Nah, begitu. Selanjutnya. Nah, berarti apa yang dilakukan setelah ini sudah saya sampaikan? Yuk sama-sama menulis esai. Mau menggunakan topik yang berbeda boleh, mau yang dari tadi juga boleh, atau menjadi dasar yang tadi juga boleh. Silakan ya. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan berkaitan dengan hasil atau karya pertama dari teman-teman setelah menulis esai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.